Memperingati 10 tahun deklarasi, Negara Federal Republik Papua Barat ingin memperkuat ULMWP. Jayapura, Jubi Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Woromi mengajak dua faksi deklarator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Parlemen Nasional West Papua, dan West Papua National Coalition for Liberation menjaga keutuhan ULMWP. Hal itu disampaikan Woromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbai, Kota Jayapura pada Selasa, 19 Oktober 2021. Edison Woromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca konferensi tingkat tinggi Komite Legislatif ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga mendukung penyelenggaraan KTT 2 ULMWP pada 2021. Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepemimpinan ULMWP, maka perlu KTT untuk agar semua dinamika itu dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP, kata Woromi. Woromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP. Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. Siapapun kita orang Papua tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional, kata Woromi. Woromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua. Menurut Woromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. Kami meminta panitia KTT 2 ULMWP menyukseskan KTT ULMWP pada 2021 sesuai dengan konstitusi ULMWP, ungkapnya. Sekretaris NFRPB Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di lapangan Jekeus, Padang Bulang pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua, membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Deklarasi itu peristiwa sejarah yang memungkinkan berbagai faksi gerakan Papua Merdeka bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB dibicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua, kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. Bintang Kejora mulai berkibar di seluruh dunia. Berita Merdeka.net. Bendera Bintang Kejora berkibar di seluruh dunia menyusul deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada Selasa, 1 Desember 2020. Bahkan Papua Barat telah mengangkat sosok Beni Wenda sebagai presiden sementara. Setelah diangkat menjadi presiden sementara, Beni Wenda pun mengatakan pihaknya akan segera melakukan langkah terhadap kedaulatan Papua Barat. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya.
Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, katanya kepada SBS News. Pembentukan pemerintah sementara ini, kata Benny Wenda, artinya Papua tidak akan tunduk lagi pada pemerintah Republik Indonesia. Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan pada kami, ujarnya. Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar, katanya, sendiri bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Setelah itu mereka akan mengambil kendali wilayah dan penyelenggaraan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Sementara itu, pengacara Australia Jennifer Robinson yang mendirikan pengacara internasional Papua Barat mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia, katanya kepada SBS News. Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan. Robinson juga mengatakan langkah itu sepenuhnya berada dalam hak internasional ULMWP. Sudah umum di seluruh dunia bagi negara-negara untuk membentuk pemerintah sementara baik di bawahan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan. Jelasnya, apa yang mereka lakukan sepenuhnya sejalan dengan hak internasional mereka adalah benar dan tepat bahwa mereka mengambil langkah-langkah ini